Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Siti Nuraini dengan NPM 20216501. Nah, di sini saya sebagai moderator pada acara presentasi yang dilakukan oleh kelompok 1 dengan judul Kampung Adat Pulo. Adapun untuk anggota dari kelompok 1 yaitu yang pertama ada Siti Nurwanti, Wanda Andini, Pina Hermalia Putri, Siwi Andriani Amatillah, Nisa Nuruzati Syifa, Regia Marsyanda Aprilia, Deni Sanopita, ada saya sendiri, dan ada Yuliana. Pada umumnya, di Indonesia memiliki keberagaman ras, suku, bahasa, dan agama. Dan agama yang ada di Indonesia terdapat 6 agama dan terdapat beberapa kepercayaan yang tersebar di seluruh daerah Indonesia. Bukan hanya agama yang dipercayai, tetapi juga ada banyak masyarakat daerah, khususnya masyarakat adat yang masih berpegang teguh terhadap adat istiadat leluhurnya, yaitu berupa kepercayaan nenek moyang yang mereka percaya dan yakini adanya. Jawa Barat merupakan provinsi yang berada di Indonesia yang kaya akan keragaman budaya seperti kesenian, upacara adat, ataupun artefak yang ada di setiap wilayah di Provinsi Jawa Barat. Begitupun di Kampung Adat Pulo yang terletak di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, yang memiliki ciri khasnya sendiri dan berbeda dengan kampung adat lainnya. Kampung Adat Pulo terletak di Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, yang berjarak 2 km dari pusat kecamatan, 15 km dari pusat kabupaten, dan 48 km dari pusat ibu kota provinsi. Jumlah bangunan dan jumlah penduduk yang tidak banyak menjadi daya tarik tersendiri bagi peneliti berkunjung dan menjadikan Kampung Adat Pulo sebagai objek penelitian. Jumlah bangunan dan jumlah kepala keluarga di Kampung Adat Pulo tidak dapat ditambah ataupun dikurangi. Di Kampung Adat Pulo terdapat 7 bangunan terdiri dari 6 rumah adat dan 1 bangunan berupa masjid. Kepala keluarga di Kampung Adat Pulo hanya ada 6 kepala keluarga, yang dimana apabila satu di antara anaknya menikah, maka anak beserta pasangannya harus keluar dari kampung tersebut. Masyarakat Kampung Adat Pulo ini merupakan salah satu dari sejumlah masyarakat yang berpegang teguh terhadap tradisi adat leluhurnya. Kehidupan keberagamannya belum semaju masyarakat di luar adat Kampung Pulo. Masyarakat masih memadukan unsur-unsur budaya dengan ajaran Islam, sehingga masyarakat Kampung Pulo bisa dikategorikan sebagai masyarakat adat yang masih berpegang teguh terhadap tradisi leluhurnya serta Islam sebagai agama yang dianut dan dipahami sesuai kemampuannya. Kepercayaan masyarakat Kampung Pulo sangat tinggi terhadap wasiat leluhurnya sebagai penghuni alam gaib. Mereka mempercayai jika wasiat itu dilanggar, maka akan berpengaruh kepada kehidupannya. Berdasarkan fenomena yang ada di dalam masyarakat adat Kampung Pulo tersebut, maka disebutkan bahwa kepercayaan yang mereka anut merupakan hasil pewarisan yang diturunkan oleh leluhurnya, yang bisa terdapat perbedaan dengan masyarakat di luar kampung adat. Indonesia memiliki keragaman ras, suku, bahasa, dan agama. Jawa Barat merupakan provinsi yang ada di Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya seperti kesenian, upacara adat, ataupun artefak yang ada di setiap wilayah Indonesia Provinsi Jawa Barat. Begitupun di Kampung Adat Pulo yang terletak di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat memiliki ciri khas sendiri dan berbeda ciri khasnya dengan kampung adat lainnya. Kampung merupakan suatu kesatuan wilayah atau tempat tinggal yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang terdiri dari kesatuan keluarga-keluarga. Kumpulan sejumlah kampung disebut dengan desa. Dalam kampung ini memiliki tingkat kekeluargaan yang sangat erat dengan memegang teguh norma, kebudayaan, dan adat. Semua anggota masyarakat tersebut harus mematuhinya. Bahkan dalam kampung ini tingkat gotong royongnya masih erat. Kampung memiliki beberapa karakteristik, yaitu besarnya kelompok primer, hubungan bersifat lebih awet, homogen, mobilitas sosial rendah, keluarga lebih ditekankan fungsinya sebagai unit ekonomi, dan populasi anak dalam proporsi yang masih besar. Kampung
Kampung merupakan salah satu bentuk permukiman urban di Indonesia. Kampung merupakan pusat pertumbuhan awal area kota, di mana kampung ini orang-orangnya mayoritas adalah masyarakat pribumi, maka menyebabkan ikatan kekeluargaan antar masyarakat ini sangat erat, di mana dari adanya interaksi antar masyarakat ini menyebabkan terbentuknya adat istiadat, aturan, bahkan kebudayaan, sehingga kehidupan dalam masyarakat ini akan lebih tertata dengan baik. Kemudian ada yang dinamakan dengan adat. Adat merupakan suatu tata kelakuan yang turun-temurun dan kekal dari generasi satu ke generasi lainnya sebagai warisan, sehingga integrasinya kuat terkait dengan pola perilaku masyarakat. Sedangkan menurut Raden Supomo, adat istiadat diartikan sebagai sinonim atau persamaan dari hukum yang tidak tertulis atau disebut juga dengan hukum adat. Sehingga dapat disimpulkan, adat merupakan aturan yang terletak dalam suatu kampung atau permukiman, di mana adat tersebut harus ditaati oleh semua orang yang ada dalam kampung tersebut, dengan tujuan agar kehidupan dalam kampung tersebut dapat tertata dengan baik. Yang mana ketika ada orang yang melanggar aturan atau adat tersebut akan diberikan sanksi yang telah disepakati. Adat ini sering disebut juga dengan adat istiadat atau kebiasaan yang dianut oleh suatu daerah. Adat ini antara satu kampung dengan kampung lainnya pasti memiliki perbedaan. Bahkan adat ini bersifat turun-temurun, sehingga antara generasi dengan generasi lainnya harus saling memegang teguh adat tersebut agar tidak punah. Dari adanya adat ini juga dapat melahirkan yang namanya budaya daerah kampung yang memiliki adat tersebut. Kemudian ada yang dinamakan dengan kampung adat. Kampung adat merupakan kampung yang masih menerapkan adatnya sebagai landasan kehidupan sehari-hari, berdasarkan sejarah turun-temurun dari para leluhur yang sesudah ada di masa sebelum kini. Kampung adat merupakan suatu komunitas tradisional yang memiliki fokus fungsi pada adat dan tradisi, serta merupakan satu kesatuan wilayah di mana para anggota masyarakatnya secara bersama-sama melaksanakan kegiatan sosial dan tradisi ditata oleh suatu sistem budaya. Kampung adat ini sering disebut juga dengan pemukiman tradisional. Adapun yang menyebutkan perkampungan tradisional ini sering direpresentasikan sebagai tempat yang masih memegang nilai-nilai adat dan budaya yang berhubungan dengan nilai-nilai kepercayaan atau agama yang bersifat khusus dan unik pada suatu masyarakat tertentu yang berakar dari satu tempat tertentu pula di luar determinasi sejarah. Dari adanya keunikan perkampungan ini atau pemukiman ini akan menjadi hal yang dijadikan sebagai daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke pemukiman tersebut. Selain itu, kampung adat merupakan suatu adat yang berlaku sejak lama untuk melestarikan nilai lokal budaya yang masih tersisa. Meskipun dalam perkembangannya masih bisa mendapatkan pengaruh dari luar atas kebijakan masyarakat yang menerima kunjungan dari luar, bahkan dengan adanya kunjungan orang asing ke kampung adat ini memiliki beberapa hal dampak positif bagi kampung tersebut. Karena dengan adanya kunjungan kampung tersebut oleh wisatawan, maka kampung tersebut akan menjadi lebih dilirik oleh banyak orang, sehingga dapat lebih melestarikan kampung adat tersebut. Bahkan, dengan terkenalnya kampung adat ini menjadi lebih dilirik juga oleh pihak pemerintah, sehingga pemerintah juga dapat membantu memfasilitasi masyarakat kampung adat untuk lebih melestarikan kampung tersebut. Kemudian ada yang dinamakan dengan kegiatan perekonomian kampung adat.
Dalam kampung adat ini, kegiatan perekonomiannya masih mengandalkan sumber daya alam yang ada di sekitar pemukimannya, seperti mengandalkan sawah untuk kegiatan pertanian, mengandalkan kebun untuk menanam sayuran, mengembala hewan, bahkan mengandalkan tumbuhan seperti bambu untuk membuat kerajinan yang dapat dijadikan sebagai alat rumah tangga, baik untuk kebutuhan masyarakat kampung tersebut dan kebutuhan masyarakat lain dengan cara diperjualbelikan sebagai kegiatan perekonomiannya. Awal sejarah Kampung Pulo adalah kampung adat yang terletak di situ Cangkuang. Letak Kampung Pulo secara administrasi masuk ke dalam wilayah Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Kampung Pulo ini berasal dari nama pulo yang artinya yaitu suatu pulau yang berada di tengah-tengah situ. Sedangkan kata Cangkuang berasal dari suatu nama pohon yang bernama pohon cangkuang. Awal mula kampung adat Pulo ini disebutkan satu wilayah kerajaan Pajajaran yang dirajai oleh Eyang Prabu Siliwangi. Dulu di kampung Pulo masuklah orang-orang para sunan. Salah satu sunan yang datang ke daerah tersebut yaitu Sunan Arif Muhammad. Arif Muhammad awal mula perjalanannya dari Demak kemudian masuk ke wilayah kampung Pulo. Arif Muhammad ini juga dahulu menjadi seorang panglima perang dari Mataram, Jogja. Kemudian ditugaskan ke wilayah Kampung Pulo pada abad ke-17 oleh Eyang Syarif Hidayatullah yang merupakan Sunan Gunung Jati dari Cirebon. Maka kampung adat ini dinamakan Cirebon Girang. Selain itu, menurut pemangku adat atau kuncen Kampung Pulo yaitu Tetang Sanjaya, bahwa keturunan Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad haruslah belajar serta keluar untuk mengajarkan ajaran Islam. Walaupun terdapat candi di lingkungan Desa Cangkuang, namun penduduk setempat saat ini beragama Islam. Mengenai budaya dan tradisi, pada umumnya di Kampung Pulo terdapat sekitar 23 jiwa yang tinggal dalam 6 kepala keluarga. Namun, dalam 1 tahun terakhir ada 1 rumah yang tidak berpenghuni karena sudah meninggal dunia dan sampai saat ini belum ada yang menggantikan untuk menjadi penghuni rumah tersebut. Meski begitu, untuk jumlah maksimalnya terdiri dari 26 orang, setiap kepala keluarga memiliki 6 rumah utama dan 1 rumah untuk sholat. Seperti yang diungkapkan Kuncen Tatang Sanjaya tanggal 14 Oktober 2023 bahwa harus diisi oleh 1 orang kepala keluarga saja dalam 1 rumah dan anggotanya sebuah keluarga yang dapat menampung 4 hingga 5 anggota. Kuncen menegaskan bahwa tidak mungkin ada 2 kepala keluarga dalam 1 rumah. Jika ada yang menikah dalam 1 rumah tersebut, maka tidak lebih dari 2 minggu dia harus meninggalkan rumah. Hal ini sesuai ajaran Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad. Keluarga baru perlu keluar rumah untuk belajar, mengajar, dan mencari ilmu agama Islam. Menurut Kuncen, penerus rumah adat diambil dari keturunan perempuan sesuai dengan keturunan Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad yang memiliki 6 anak perempuan yang diwakilkan sebagai rumah dan 1 anak laki-laki yang diwakili oleh musola. Kehadiran rumah adat di Kampung Pulo menjadi ciri khas tempat tinggal adat Indonesia lainnya. Kemudian untuk Kuncen tetap dikepalai oleh seorang laki-laki yaitu suami dari keturunan Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad dari pihak perempuannya yang juga merupakan kepala keluarga. Maka penerus yang menempati rumah adat Kampung Pulo tersebut harus dari garis keturunan perempuan dari Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad. Kepala keluarga di Kampung Pulo umumnya bekerja sebagai petani dan menggarap lahannya sendiri. Kebutuhan rumah tangga umumnya terpenuhi melalui kegiatan berkebun yang mereka lakukan sendiri. Sama seperti Kuncen Tatang Sanjaya yang merupakan generasi ke-7 Eyang Prabu yang hidup berkegiatan sebagai petani. Adapun mata pencaharian yang lainnya terdapat pedagang dan juga pegawai negeri. Kampung Pulo masih terdapat sejumlah ritual terutama yang dilakukan di bulan Mulud atau Rabiul Awal. Beberapa ritual ini merupakan
warisan budaya. Di antaranya di sini ada Mapak Bulan Mulud, yaitu sebagai penyambutan pada awal bulan Mulud yang dianggap sebagai bulan istimewa karena pada bulan ini Nabi Muhammad SAW dilahirkan, sehingga berharap bulan Mulud ini bisa memberikan dampak kebaikan dengan menggelar doa bersama antara tanggal 1 sampai 7 Mulud. Selain itu juga turut mendoakan kepada leluhur yang telah dulu meninggalkan. Yang kedua ada Ngariung Mulud. Tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Sebagai bentuk rasa syukur, maka masyarakat Kampung Pulo menggelar acara doa bersama yang dikenal dengan istilah tawasul. Terdapat ciri khas dalam acara ini, yaitu adanya nasi dengan garam, bisa disebut cangkaruk mulud, yang melambangkan mengenai ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad supaya terus dijadikan panutan dan melekat dalam diri. Sebagai bentuk rasa syukur kepada leluhur yang telah mengajarkan agama Islam, maka menggelar acara makan bersama sebagai bentuk rasa syukur. Yang ketiga di sini ngibakan benda pusaka. Tradisi memandikan benda pusaka seperti keris dan kujang yang dimiliki oleh masyarakat Kampung Pulo pada tanggal 14 Rabiul Awal. Pada tanggal tersebut benda pusaka didoakan dan dimandikan karena sesuai dengan pemahaman di masyarakat lokal. Hal ini bertujuan untuk menjaga khodam atau bisa disebut sebagai orang penjaga. Akan tetapi ditelusuri lagi maknanya, tujuan dari memandikan benda pusaka ini hanya untuk melestarikan senjata tradisional, yaitu keris dan kujang sebagai senjata tradisional di Jawa. Yang keempat, tahlilan. Tahlilan ini diperuntukkan kepada orang yang telah meninggal dunia dan biasanya digelar pada hari pertama, hari ketiga, hari ke-7, dan 40 hari setelah kematian. Selanjutnya, tahlilan yang dilakukan setiap 1 tahun sekali, tepatnya tanggal orang tersebut meninggal dunia. Tiap tahunnya akan selalu digelar tahlilan sebagai bentuk untuk mendoakan serta pengingat bagi kita semua bahwa manusia itu bakal kembali ke Maha Pencipta. Yang kelima, mitembeyan. Mitembeyan yang berasal dari memulai pada saat musim menanam padi, maka masyarakat Kampung Pulo selalu menunjukkan doa terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama di bumi untuk meminta izin menanam padi, dan Dewi Sri yang diyakini sebagai Dewi Padi. Selain itu juga berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar padi yang ditanam terhindar dari hama sehingga dapat menghasilkan panen yang berlimpah. Oke, yang keenam di sini niiskeun pare. Biasanya apabila telah panen, maka diadakan acara berbagi, misalnya nasi kuning dibagikan ke masyarakat Kampung Pulo dan sekitarnya sebagai bentuk rasa syukur atas hasil yang telah diberikan dan keberkahan bagi kehidupan masyarakat Kampung Pulo. Menurut data di lapangan serta penjelasan dari narasumber Tatang Sanjaya, tanggal 14 Oktober 2023 menjelaskan adanya hukum adat atau larangan adat yang mesti ditaati, yaitu yang pertama mengenai larangan membangun rumah dengan atap berbentuk prisma. Hal ini terkait dengan peristiwa naas yang menimpa putra sematawayang Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad, seperti diberitakan oleh para pemimpin adat dari generasi ke generasi ketika putra tunggal Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad sudah cukup umur untuk dihitan, sedangkan ritualnya dilakukan setelah hitanan melalui Raden Nganten dalam tandun berbentuk prisma. Saat diarak, datang angin besar yang menghambat proses acara dan menimbulkan kekacauan dan kerusakan, bahkan kecelakaan Raden Nganten sampai meninggal. Untuk kemudian menghormati kejadian tersebut, Kampung Pulo Pamali buat atap dengan bentuk prisma. Yang kedua, larangan memukul gong besar. Berkaitan dengan kejadian Pamali nomor 1, yakni sebuah kejadian tragis yang menimpa arak-arakan Raden Nganten, dan dalam kejadian itu gong besar merupakan alat musik dalam gamelan pengiring. Jadi untuk memperingati kejadian itu, adat Kampung Pulo Pamali membunyikan gong besar. Yang ketiga, larangan bekerja dan berziarah pada hari Rabu. Pada hari Rabu menjadi hari pilihan untuk mempelajari dan memperdalam pengetahuan agama. Seluruh anggota masyarakat dilarang bekerja serta diharuskan berziarah ke makam Mbah Dalem Arif Muhammad. Ini juga berlaku bagi para peziarah ataupun wisatawan, dilarang melakukan kunjungan ataupun berwisata.
Yang keempat, di sini larangan memelihara hewan peliharaan berkaki empat kecuali kucing. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesucian dan kebersihan kampung pulo dari gangguan dan kotoran makhluk berkaki empat lainnya selain kucing. Kucing adalah pengecualian karena Nabi Muhammad SAW diperkirakan menyayangi mereka sebagai hewan peliharaan. Dan yang kelima, larangan menambah dan mengurangi jumlah rumah. Seperti saat ini, rumah berjumlah 6 dan 1 musola yang merupakan gambaran dari jumlah anak perempuan yang Mbah Dalam Arif Muhammad. Penerus yang menempati rumah adat haruslah keturunan dan anak perempuan tertua masing-masing keluarga berupa keluarga batih, yakni satuan kekerabatan atau satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Struktur bangunan. Bentuk dasar rumah kampung pulo adalah jolopang, di mana bentuknya memanjang atau persegi panjang, berupa rumah panggung dengan arah rumah menghadap utara atau selatan. Lapangan ini berfungsi untuk dilaksanakannya berbagai aktivitas warga, terutama kegiatan upacara adat. Lokasinya berdekatan dengan pintu masuk kampung dan langsung sebagai akses wisatawan melewati kampung adat. Pada dasarnya, keenam rumah tersebut memiliki bentuk yang sama. Namun, sebanyak 5 rumah telah direnovasi untuk menambah luasan ruang dengan menggeser posisi dinding lebih ke depan, terutama pada bagian tepas yang lebih sempit daripada rumah adat asli. Beberapa material bangunan juga sudah berubah dari aslinya, seperti pada penutup atap berbahan genting atau bentuk atap berupa undakan pelana. Rumahnya juga bisa berwarna selain warna putih. Hanya ada satu rumah yang mempertahankan keasliannya, baik dari bentuk tata ruangnya maupun material atau bahan bangunan. Rumah tersebut ditempati oleh juru kunci. Pada dasarnya, rumah-rumah tersebut diperbolehkan untuk diperbesar ukurannya. Hanya saja harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Menurut Rati, dalam penelitiannya pada tahun 2015, bentuk rumah hasil pemugaran maupun rumah lainnya memiliki bagian-bagian rumah sebagai berikut, yaitu pertama, tatapakan batu atau umpak batu, yaitu fondasi tiang berbentuk persegi panjang. Nah, biasanya terbuat dari batu alam dengan permukaan relatif rata. Yang kedua, golodog yang berfungsi sebagai tangga masuk ke rumah. Yang ketiga, ada ruang tepas, yaitu ruang tamu yang berasal dari ruang terbuka yang ditutup dengan dinding yang terbuat dari bilik dengan anyaman pola kepang. Selanjutnya, ada pintu yang terdiri dari 2 pintu masuk utama. Lalu, yang kelima ada tiang yang mana jumlahnya 16 buah dan terbuat dari kayu. Yang keenam, jendela yang terletak di bagian depan, samping, atau belakang dengan ukuran yang hampir sama. Selanjutnya, atap yang berbentuk julang ngapak yang memiliki 4 buah bidang atap. Selanjutnya, di bagian pertemuan kedua belah atap dibentuk menyerupai tanduk lurus disebut cagak gunting atau capit hurang dan dililitkan ijuk. Sementara itu, adapun pembagian ruangan dan fungsi masing-masing ruangan pada rumah tinggal di kampung pulo ini diantaranya ada golodog, ruang tamu, ruang tidur utama, ruang tengah, dapur, dan goa. Selain bangunan utama, terdapat bangunan lain yang terpisah dan terletak di belakang rumah, yaitu kamar mandi dan kandang ternak. Selain itu, musola yang berbentuk bangunan berdenah 4 persegi terdiri dari bangunan utama dan tempat berwudu. Bangunan utama merupakan bangunan panggung atau berkolong. Lalu tempat berwudu berada di sebelah kanan bangunan utama berukuran 7,90 meter x 4,30 meter yang terbuat dari beton dengan sumber air yang berasal dari sumur di sampingnya.
Di kampung pulau tidak terdapat bangunan sekolah umum maupun sekolah agama, sehingga masyarakat kampung pulau menyekolahkan anak-anaknya harus keluar dari kampung pulau. Kurang lebih jaraknya 1 km menuju sebelah barat terdapat sekolah, yaitu SD Cangkuang 1. Dari sebelah utara terdapat SD Cangkuang 3 yang jaraknya hampir kurang lebih 1 km, dan di sebelah timur kampung pulau terdapat SD Cangkuang 5 yang jaraknya kurang lebih 500 meter. Anak-anak yang ingin melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkat pertama, SMU dan SMK, mereka harus bersekolah ke kota atau kecamatan Leles yang jaraknya kurang lebih 3 km sebelah barat dari kampung pulau. Semua penduduk atau anak usia sekolah di kampung pulau sudah masuk sekolah. Hasil penelitian bisa dikemukakan keadaan penduduk kampung pulau menurut tingkat pendidikan adalah bisa dilihat dari tabel yang sudah tertera, yaitu ada tidak tamat SD atau SR sebanyak 5 orang, tamat SD sebanyak 8 orang, tamat SLTP sebanyak 3 orang, tamat SMU atau SMK sebanyak 5 orang, dan perguruan tinggi sebanyak 2 orang, yang berjumlah sebanyak 23 orang. Mata pencaharian masyarakat kampung pulau. Pemandangan di sekitar kampung pulau adalah hamparan sawah yang luas dan danau. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar penduduk kampung pulau bermata pencaharian pertanian. Untuk saat ini, warga adat kampung pulau mempunyai mata pencaharian yang lain, baik pokok maupun sampingan. Apalagi setelah daerah ini dijadikan sebagai tempat objek wisata, maka terbukalah lapangan pekerjaan yang baru. Mata pencaharian penduduk kampung pulau diantaranya adalah petani, pedagang, penangkap ikan, pengayuh rakit, dan lain-lain. Berdasarkan data di lapangan, penduduk kampung pulau menurut mata pencahariannya adalah: yang pertama ada petani dengan jumlah 7 orang, kedua ada PNS dengan jumlah 1 orang, ketiga ada buruh dengan jumlah 1 orang, dan yang terakhir ada pedagang dengan jumlah 6 orang. Jadi jumlahnya adalah 15 orang. Nah, pertama, untuk kegiatan ekonominya, masyarakat kampung adat pulau memiliki pekerjaan di bidang produksi pada sektor pertanian. Begitupun, setiap kepala keluarga kampung pulau umumnya memiliki pekerjaan sebagai petani atau peladang, dan mereka mengolah lahan mereka sendiri. Selain itu, terbuka juga mata pencaharian lain, yaitu sebagai pedagang dan pegawai negeri. Untuk saat ini, warga kampung pulau mempunyai mata pencaharian lain, baik pokok maupun sampingan. Apalagi setelah dijadikan sebagai tempat objek wisata, maka terbukalah lapangan pekerjaan yang baru. Mata pencahariannya adalah penangkap ikan, petani, pedagang, pengayuh rakit, dan lain-lain. Kemudian, masyarakat pulau juga memproduksi kerajinan tangan seperti miniatur rumah kampung pulau dan candi Cangkuang. Kemudian ibu-ibunya membuat kue-kue tradisional seperti kue burayot dan seroja, kemudian dijual di warung-warung dekat kampung pulau. Dijajakan di warung tersebut karena berpotensi untuk dibeli oleh para pengunjung lokal atau luar daerah. Untuk kegiatan konsumsinya, kebutuhan rumah tangga mereka didapat dari hasil berkebun yang mereka olah sendiri. Kebutuhan lainnya yang tidak bisa didapat dari hasil petani, mereka akan membelinya dari warung-warung sekitaran kampung pulau atau warung yang ada di bagian depan dari kampung pulau tersebut. Jadi, kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu adat merupakan aturan yang terdapat dalam satu kampung atau pemukiman, di mana adat tersebut harus ditaati oleh semua orang yang ada di kampung tersebut, dengan tujuan agar kehidupan dalam kampung tersebut dapat tertata dengan baik, yang mana ketika ada orang yang melanggar aturan atau adat tersebut akan diberikan sanksi. Adat ini juga sering disebut dengan istiadat atau kebiasaan yang dianut oleh suatu daerah. Adat ini antara satu kampung dengan kampung lain akan memiliki perbedaan, bahkan adat ini bersifat turun-temurun sehingga antar generasi harus memegang teguh adat ini agar tidak punah.
Adapun kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Kampung Pulo yaitu masih mengandalkan sumber daya alam yang ada di sekitar pemukimannya, seperti mengandalkan sawah untuk kegiatan pertanian, mengandalkan kebun untuk menanam sayuran, mengembala hewan, bahkan mengandalkan tumbuhan seperti bambu untuk membuat kerajinan yang dapat dijadikan sebagai peralatan rumah tangga, baik untuk kebutuhan masyarakat ataupun untuk kebutuhan lainnya, dan untuk diperjualbelikan sebagai kegiatan perekonomiannya. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.